Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu, perkenalkan nama saya Bidadiana. Saya bertugas pada pagi hari ini di dalam ruangan ini. Iya. Sebelumnya Ibu, di sini saya akan menjaga privasi Ibu terlebih dahulu nih, untuk menjaga keamanan dan juga apapun yang akan kita lakukan nantinya, menjaga privasi. Baik Ibu, selanjutnya di sini saya akan melakukan pengetesan masalah kesehatan mental dari anaknya Ibu. Sebelumnya di sini saya akan meminta data Ibu terlebih dahulu, Ibu. Nama Ibu siapa? Melda, Usianya Ibu berapa? 25 tahun. Nama anaknya Ibu siapa? Erlita Salsabila, Usianya berapa, Bu? 4 tahun. Tahun. Lahirnya tanggal berapa, Bu? 28 Maret 2016. Oh, berarti di sini udah 5 tahun ya, Bu ya? Iya. Bukan 4 tahun. Oh iya, salah. Lupa saya, Bu. Iya, 5 tahun Ibu. Baik Ibu, sebelumnya di sini apa tujuan kita melakukan untuk mengecek kesehatan mental dari anaknya Ibu? Di sini tujuannya untuk kita mengetahui apakah perkembangannya dia di usianya yang 5 tahun sekarang ini, apakah perkembangannya memang sudah baik-baik saja ataukah ada masalah yang mungkin harus diselesaikan dari mental anaknya Ibu. Di sini untuk mengetahui bahwa mental anaknya Ibu baik-baik saja apa tidak, di sini saya akan memberikan kuesioner Ibu tentang masalah mental emosional yang disebut di sini KME. Nah, di sini pemeriksaan ini dilakukan setiap 6 bulan, mulai dari usia anak Ibu 36 bulan hingga nanti dia berusia 72 bulan, mulai dari dia 3 tahun hingga dia berusia 6 tahun. Sebelumnya pernah melakukan kuis seperti ini, Bu? Belum pernah. Belum pernah Ibu, ya? Berarti ini pertama kali, Bu ya? Iya. Baik, di sini saya akan mencatat nama anak Ibu terlebih dahulu. Iya. Sekarang tanggal 9 Agustus Ibu, ya? Baik Ibu, di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan dari kuesioner yang mungkin nanti dapat kita ketahui apakah ada masalah mental pada anak Ibu atau tidak. Ini pertanyaan untuk kuesioner yang pertama, apakah anak Ibu sering sekali terlihat marah tanpa sebab yang jelas? Mungkin seperti apakah dia suka tiba menangis, ataukah dia mudah tersinggung, atau dia bereaksi berlebihan terhadap hal-hal yang biasanya dihadapi? Tidak. Tidak Ibu, ya? Di sini yang kedua, apakah anak Ibu ini tampak menghindari dari teman-teman atau anggota keluarganya? Seperti apakah dia sering menyendiri ataukah dia lebih sering di dalam rumah daripada di luar rumah untuk bermain, Ibu? Tidak. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya, apakah anak Ibu sering terlihat berperilaku merusak dan menentang terhadap lingkungan di sekitarnya? Mungkin seperti melakukan hal-hal yang aneh-aneh seperti mencuri, ataukah dia sering melukai dirinya dengan memainkan senjata tajam, atau mungkin dia sering menyakiti temannya, seperti itu. Apakah itu pernah Ibu lihat dari anak Ibu? Tidak pernah sama sekali. Tidak Ibu. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya, apakah anak Ibu sering memperlihatkan adanya perasaan ketakutan atau kecemasan berlebihan yang mungkin tidak dapat dijelaskan asalnya dan tidak sebanding dengan anak lain seusianya? Apakah dia itu sering merasa takut atau cemas terhadap lingkungan sekitarnya? Tidak. Tidak. Baik Ibu, selanjutnya pertanyaan yang kelima. Di sini, apakah anak Ibu sering mengalami keterbatasan atau karena adanya konsentrasi yang buruk, ataukah apakah dia memiliki perhatian yang mudah teralihkan sehingga dia mengalami penurunan dalam aktivitas sehari-hari atau prestasi belajarnya? Tidak. Tidak Ibu. Baik Ibu, pertanyaan yang selanjutnya yang keenam, apakah anak Ibu sering memperlihatkan perilaku kebingungan sehingga dia mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dan membuat sebuah keputusan? Tidak. Tidak Ibu. Berarti dia kalau main atau sama teman-temannya komunikasinya lancar ya, Bu? Lancar. Baik Ibu, pertanyaan yang ketujuh, apakah anak Ibu menunjukkan adanya perubahan pola tidur, seperti apakah dia sulit tidur, ataupun apakah dia suka begadang, atau dia kadang tidak tidur siang, atau bahkan suka mengigau Ibu? Tidak. Tidak Ibu. Iya.
Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ke-8, apakah anak Ibu mengalami perubahan pola makan? Seperti apakah dia kehilangan nafsu makan, ataukah dia makan berlebihan, atau kadang tidak mau makan sama sekali? Tidak. Tidak Ibu, berarti makannya lancar-lancar aja Ibu. Baik Ibu, pertanyaan ke-9, di sini apakah anak Ibu sering mengeluh sakit kepala, atau sakit perut, atau keluhan fisik lainnya? Tidak. Tidak Ibu. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya di sini apakah anak Ibu sering mengeluh putus asa, atau apakah dia pernah berpikir untuk mungkin tidak sengaja berbicara kepada Ibu bahwa dia tidak ingin hidup? Iya, tidak pernah. Tidak pernah. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya, apakah anak Ibu sering menunjukkan adanya kemunduran perilaku atau kemampuan yang sudah dimilikinya, seperti dia sering pernah menghisap jempol, ataukah dia tidak mau berpisah dengan ibu, atau mungkin dia masih menggunakan pampers seperti itu? Tidak. Tidak Ibu. Kemudian pertanyaan yang terakhir di sini, apakah anak Ibu sering melakukan perbuatan yang berulang-ulang tanpa alasan yang jelas? Tidak. Seperti mungkin dia melakukan hal-hal buruk seperti berkata kasar atau apa gitu? Tidak pernah Ibu? Iya. Nah, baik Ibu, di sini setelah saya melakukan kuesioner masalah mental emosional pada anaknya Ibu, di sini dari usia 3 tahun hingga usia anak Ibu yang sekarang 5 tahun, apakah memang selama itu tidak pernah ada terjadi hal-hal seperti yang saya tanyakan tadi Iya, itu? benar, tidak pernah. Memang belum ada perubahan Ibu? Iya. Baik Ibu, di sini berarti alhamdulillah mungkin mental anaknya Ibu bisa baik-baik saja. Mungkin Ibu bisa mendidiknya dengan lebih baik lagi, dan juga mungkin untuk di lingkungan tempat tinggalnya Ibu mungkin lebih dengan orang-orang yang memang mengerti atau bisa mengetahui di mana batasan untuk anak-anak bermain Ibu. Jadi jangan diberikan sembarangan untuk bergaul dengan orang-orang di luar sana. Baik Ibu, mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan. Apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak. Sampai sini Ibu cukup mengerti Nanti mungkin untuk dari kesehatan anaknya Ibu, mungkin dari mental, fisik itu juga perlu tetap dijaga Ibu. Mungkin dengan pola makannya, pola tidurnya harus tetap teratur. Baik Ibu, mungkin itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelumnya mari kita sama-sama melafazkan hamdalah setelah kita melakukan pemeriksaan mental terhadap anak Ibu. Alhamdulillah. Baik Ibu, terima kasih. Semoga Ibu sehat selalu dan juga anaknya Ibu sehat selalu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.